Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Said Chandra dan Ibu Dr. Laila, sekeluarga besar, bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah pengajian yang insya Allah semoga kita senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semoga kita menjadi hamba-hambanya yang pandai mensyukuri nikmat-nikmatnya. Kemudian salawat bering salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, kayaknya pagi hari ini saya tumben pendahuluannya singkatnya Bu ya. Biasanya nunggu ke pendahuluan 5 menit, tapi tadi itu cuman yang singkat-singkat baik. Apa? Karena tadi aku dengar kata Ibu Dr. Laila dan Pak Chandra hari ini nak berangkat. Nah, jadi kalau aku panjang-panjang kaget laju tidak khusyuk ya, karena jadwalnya kaget kelewatan penerbangannya. Maka insya Allah atas niat baik keluarga besar Pak Chandra dan Bu Dr. Laila yang akan berangkat memenuhi undangan keluarganya, kita doakan semoga dalam perjalanan pergi pulangnya senantiasa dalam lindungan Allah, dijauhkan dari segala sesuatu yang tidak diinginkan, dan semoga perjalanan ini membawa keberkahan buat mereka sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah Bapak Ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, nampaknya lihat wajah ibu-ibu ini berseri-seri galau Bu ya. Apa ini karena lah habis Ramadan, apalah habis utang puasa, apa karena lah lunas utang. Nah, kayaknya Ustaz tiga-tiganya ya. Kalau habis Ramadan memanglah selesai gitu Ramadan. Kalau yang selesai bayar kodonya barangkali ada 1-2 Bapak Ibu, barangkali juga karena rezeki yang Allah berikan setelah Ramadan banyak dapat limpahan rezeki, pacak bayar utang. Nah, betul lah Bu? Nah, berarti Ibu ini hutang kalau betul ya. Masya Allah. Tadi alhamdulillah, berhutang itu dalam Islam tidak dilarang, bukan perbuatan tercela. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah berhutang, tapi sunnahnya itu bersegera dibayar, karena itulah salah satu ciri-ciri orang yang beriman. Nah, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Pertama, kami mengajak kita semua karena kita sudah sama-sama melewati bulan suci Ramadan dan telah melaksanakan berbagai rangkaian ibadah di dalamnya, baik ibadah yang hukumnya wajib maupun ibadah-ibadah yang hukumnya sunnah. Kita sudah laksanakan puasanya, sudah pula melaksanakan sholat tarawih di malamnya, bahkan juga mungkin bapak-bapak ada yang iktikaf di 10 malam terakhirnya, dan juga banyak sekali ibadah-ibadah yang lain yang sudah kita lakukan selama di bulan suci Ramadan. Maka pada kesempatan ini marilah kita sama-sama belajar untuk mensyukuri atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita
Di antaranya telah melewati bulan suci Ramadan dan telah dimampukan untuk mengisinya dengan berbagai amal ketaatan kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah kita itu semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, apa Bapak Ibu, kita nak bersyukur atas nikmat Allah ini, karena kalau kita coba ingat-ingat waktu sebelum bulan Ramadan, berapa banyak orang yang ada di sekitar kita yang tidak Allah berikan kesempatan untuk dapat beribadah di bulan Ramadan. Ada yang tinggal berapa hari lagi nak masuk Ramadan, rupanya Allah takdirkan dia sudah meninggal dunia, sehingga dia tidak bisa merasakan nikmat yang kita rasakan ketika kita sama-sama berada di dalam bulan Ramadan. Ada pula yang Allah izinkan masuk di bulan Ramadan, tapi barulah berjalan beberapa hari di bulan Ramadan, Allah takdirkan pula dia meninggal dunia. Ya, contoh siapa? Contoh bibi kami, baru masuk 3 hari di bulan Ramadan, pas hari keempat beliau Allah panggil sehingga tidak bisa merasakan Ramadan sampai dengan selesai. Ada pula yang sampai pertengahan Ramadan Allah takdirkan meninggal dunia. Ada yang dikit lagi nak Idul Fitri, sama-sama merayakan hari kemenangan, tapi Allah berkata lain, Allah cabut nyawanya lebih dahulu sehingga tidak bisa sama-sama berhari raya di Idul Fitri. Nah, kita ini alhamdulillah sampailah hampir nak lewat 1 bulan masih dalam kondisi sehat walafiat. Nikmat Allah. Apalagi tadi Pak Chandra, Bu Laila, begitu aku datang tadi di sini, kukira ibu-ibu lagi heboh nian nyanyikan Mars kalau ya. Ya. Aku dah tahu dari liriknya, lupa tadi ya. Tapi ibu-ibu ini memang itu nian, begitu diiming-imingi siapa yang paling semangat akan dapat door prize hadiah. Woi, rupanya semangat nian ya. Sampai ibu-ibu itu urat lehernya kelihatan gayo-gayo ya. Saking pengen terlihat sebagai orang yang paling semangat. Tapi Pak, janji tadi harus ditepati. Ya, Masya Allah. Kira-kira Bu dapat ada hadiahnya kakek? Insya Allah ya, kalau dapat rezeki. Nah, kita ini Bapak Ibu lah sampai bulan ini Allah terus saja mesti memberikan kita berbagai nikmat-nikmat yang datangnya dari Allah. Termasuklah hari ini nikmat kita sama-sama bisa berkumpul dalam pengajian ini, dalam pengajian majelis ta'lim, majelis ilmu, majelis zikir. Tentu ini adalah nikmat Allah yang sangat luar biasa. Maka pantaslah kita untuk bersyukur. Karena siapa yang bersyukur, ayatnya jelas, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Nah, lantas cak mana Ustaz supaya kita ini benar dalam bersyukur atas nikmat Allah? Sebenarnya langkahnya cuma satu, memanfaatkan nikmat yang Allah titipkan itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Kalau Allah berikan nikmat kesempatan, maka manfaatkanlah kesempatan itu dalam rangka menambah ketaatan kepada Allah. Salah satunya dengan cara apa? Yaitu menghadiri majelis-majelis taklim. Karena ini akan membuat umur kita semakin berkah insya Allah. Nah, baiklah Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Jadi kita nak bersyukur Bu. Ngapa? Karena kita masih hidup. Kalau kita lah mati, pacar datang ke sini. Kira-kira ada terkabar ibu-ibu mati, tahu-tahu dia ada di tengah-tengah kita. Kira-kira kamu berangkat galau dah? Lari. Belari kan? Rupanya itu tuh ibu-ibu itu saudara gembarnya. Ya. Nah, kita juga patut berduka cita
karena kemarin Pak Chandra ya, kita kehilangan guru besar, salah satu guru besar kita, yaitu Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Syafi'i Ma'arif, yaitu salah satu mantan atau yang pernah menjadi ketua PP Muhammadiyah. Kalau tidak salah 2 periode beliau itu tahun 98 sampai 2005. Kita doakan semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau, menerima segala amal ibadahnya, dan sekarang mendapatkan nikmat di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita memanglah banyak melakukan amal ibadah sebelum hari ini. Termasuklah kita juga banyak juga melakukan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan kemarin. Tapi ingatlah bahwa Bapak Ibu, kita harus punya satu kekhawatiran, yaitu dibuat sebuah pertanyaan besar pada diri kita masing-masing. Apakah seluruh amal ibadah yang sudah kita kerjakan sebelum ini diterima Allah atau malah ditolak? Gitu kan? Maka ciri orang yang beriman dan imannya benar kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan selalu ada rasa khawatir dalam dirinya, jangan-jangan amal yang barusan ia kerjakan itu tidak diterima oleh Allah. Maka salah satu sifat para sahabat itu adalah kekhawatiran amalnya tidak diterima. Sehingga setiap kali orang yang khawatir apa yang telah dikerjakannya, amal ibadah yang sudah dilaksanakannya, ya, takut ini tidak diterima oleh Allah, maka biasanya dia akan melakukan segala sesuatu yang menyebabkan amalnya itu bisa diterima oleh Allah, agar khawatirnya hilang. Nah, maka kita pun sebagai seorang muslim wal muslimah, setiap kali kita beribadah itu pun harus ada kekhawatiran. Aduh, jangan-jangan nih ibadah yang barusan kami lakukan ini diterima Allah atau tidak. Maka ketika kita ada rasa khawatir, kita pun akan berusaha melakukan segala usaha agar ibadah yang telah kita kerjakan itu bisa diterima oleh Allah. Karena kalau tidak, maka itu menjadi amal yang sia-sia belaka. Nah, Bapak Ibu, pertanyaan besar tadi apa? Apakah amal ibadah kita diterima oleh Allah? Kira-kira kalau jawabannya diterima enggak, Pak? Diterima enggak, Bu? Dah baca insyaallah. Ya, insyaallah, ya. Nah, tapi bagaimana cara kita? Ini bagaimana cara kita bisa tahu kalau amal ibadah yang sudah kita kerjakan itu diterima atau ditolak oleh Allah? Ternyata ada tanda-tandanya. Jadi kalau melihat tanda-tanda itu ada pada diri kita, maka itu bisa menjadi tanda Allah menerima amal ibadah kita. Tapi kalau kita tidak melihat tanda-tanda itu pada diri kita setelah melakukan amal ibadah tersebut, maka kita patut khawatir dan takut jangan-jangan ibadah itu ditolak atau tidak diterima oleh Allah. Nah, lantas apa saja Bapak Ibu tanda-tanda suatu amal ibadah kita itu diterima oleh Allah? Kira-kira lah tahu belum, Bu? Ibu-ibu sebelah kiri lah tahu belum? Belum? Nah, sudah, berarti ceramahnya aku tutup. Bapak Ibu silakan cari tahu dulu. Mak Mano akur? Tidak. Kita tutup? Tidak. Nah, ya. Karena suatu kali, tapi ini mencerita ya, dapat bergurau dikit ya. Jadi dulu ada orang yang kita kenal, namanya Abu Nawas. Bu, kenal dengan Abu Nawas? Nah. Kenal, Bu? Nah. Kenal di mana? Kenal di pasar Matang ya? Waktu beli cabai.
Itu bukan Abu Nawas yang saya maksud ya. Ini Abu Nawas yang orangnya dikenal sebagai orang yang cerdas, alias kalau uji gitu nih calak, selalu banyak akal dan panjang akalnya. Jadi satu kali Abu Nawas ini Bu diundang oleh khalifah pimpinan saat itu untuk dihadirkan dalam suatu acara agar memberikan ceramah. Uji gitu nih ceramah lah ya. Lantas ketika surat sampai ke Abu Nawas, pimpinan saat itu minta ia memberikan ceramah di tengah-tengah masyarakat, maka dia bingung. Lah, kalau aku ceramah, apa dia yang aku sampaikan ini? Tapi karena ini mintanya adalah dari pimpinan negara, maka dia tidak bisa nolak. Tapi bukan Abu Nawas kalau dia tidak berpikir panjang, alias akal-akalan. Akhirnya tibalah masa hari hanya, datang Abu Nawas disambut dengan meriah. Saatnya Abu Nawas menyampaikan ceramah, berdiri dia di depan. Lantas ketika ngasih salam, habis itu kemudian sebelum dia ceramah, dia bertanya dulu dengan para jemaah. Apa pertanyaannya? Bapak Ibu, lah sudah tahu belum yang nak kusampaikan? Serentak jawab, belum tahu. Kan memang belum tahu, belum tahu. Kata Abu Nawas, nah akur, karena Bapak Ibu belum tahu yang nak kusampaikan, maka cari tahulah dulu yang nak kusampaikan. Ceramah aku tutup, aku nak balik. No, itu panitia kan, ngaku model macam ini kan. Akhirnya panitia buat kerjasama dengan jemaah. Apa kerjasamanya? Bapak Ibu, Abu Nawas kita undang sekali lagi. Tapi kali ini kalau dia bertanya lah tahu atau belum, kamu serempak jawablah sudah tak? Sudah tahu. Akhirnya diundang lagi. Datang Abu Nawas dan tidak meleset. Ternyata Abu Nawas betul nanya lagi dengan pertanyaan yang sama. Bapak-bapak, ibu-ibu, lah sudah tahu belum yang nak ku sampaikan? Serentak jemaah menjawab, lah sudah tahu. Atau Abu Nawas, alhamdulillah, akur, berhubung kamu lah sudah tahu yang nak ku sampaikan, ceramah aku tutup. Nah, jadi hari itu orang lagi ceramah ya kan? Nah, Abu Ma ini akhirnya panitia gak galak, kalah dulu. Buat kesepakatan lagi. Kali ini dijamin Abu Nawas tak pacak ngelak, pasti dia harus ngasih ceramah. Akhirnya apa bentuk kerjasamanya? Bapak Ibu, kalau Abu Nawas nanya lagi dengan pertanyaan yang sama, nah tolong kamu yang sebelah kanan ini jawab belum tahu. Yang sebelah kiri ini jawablah sudah tahu. Diundang Abu Nawas, datang dia kan. Rupanya samonian, ditanya lagi, bapak-bapak, ibu-ibu, lah sudah tahu belum yang nak kusampaikan? Oh, serentak sebelah kanan ngomong belum tahu. Yang sebelah kiri ngomong lah sudah tahu. Nah, alhamdulillah, akur. Kalau mak itu tolong bapak ibu yang sudah tahu, kasih tahu yang belum tahu. Jadi tidak jadi lagi 3 kali berturut-turut. Nah, maka pakai ilmu Abu Nawas, aku nak bertanya pula pagi ini, bapak ibu lah tahu belum yang aku sampaikan ini? Nah, kalau belum tahu cari tahu lah dulu, aku balik. Jadi tak baca ngelan, tapi ala kulihal, yaitu sekali lagi guyonan Bu ya, tidak ada cerita sohinya. Jadi jangan ditanya Ustaz dalilnya apa, jangan ada dalil ya. Itu goyonan baik biar agak lebih fresh, lebih segar. Tadi betul kata Ibu Dokter Laila, setiap kali kita nerima informasi apalagi lewat grup WA Bu ya, walau itu grup pengajian, karena tidak seluruh orang-orang yang ada dalam grup pengajian itu tahu tentang status sebuah hadis. Contoh, waktu kita Ramadan tadi banyak nian yang nge-share tentang keutamaan sholat tarawih sebanyak 30 malam. Udah ketemu itu? Yang katanya kalau tarawih malam pertama dapat ini,
malam kedua dapat terus sampai kan malam yang ke-30. Nah ternyata dari hadis keutamaan sholat tarawih yang 3 malam itu adalah hadis maudhu, hadis palsu, ya. Walaupun di situ ditulis katanya diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya. Bahkan ada pula keterangan di bawahnya itu seingat saya dikutip dari kitab Duratun Nasihin karangan Syekh Al-Qubawi. Tapi yang jelas bahwa matan hadis itu adalah palsu. Di mana letak palsunya? Banyak. Di antaranya banyak sekali keutamaan-keutamaan yang berlebih-lebihan. Misal ada salah satu malam, misalnya malam ke-25, barang siapa yang sholat tarawih di malam 25, maka dia dapat pahala haji 40 kali. Oh, Masya Allah, itu haji sekali, susah kan? Nah, itu belum itu diterima. Ini baru sholat tarawih malam 25, haji 40 kali. Kaget uang laju, sholat tarawih baik, berhenti ya gua haji gitu kan? Ngapa lah 40 kali? Kapan-kapan besoknya malam ke-26 mulai. Kapan dipanggil nama tak dengar lagi. Ya, ibu ngaku kamu ku panggil tadi tidak dengar, kamu pula manggil aku tidak ibu haja. Ya, nganggap kan 40 tadi kan lama kayak titel puluh haja tadi. Nah, ini tak akor ya. Tapi yang jelas matan hadis ini kalau kata ulama hadis la aslulahu, hadis yang tidak punya asal usulnya. Nah, tapi itu sekedar ini saja Bapak Ibu. Nah, baiklah Bapak Ibu, para jemaah yang dimuliakan Allah. Lantas apa saja tanda-tanda amal ibadah kita itu diterima oleh Allah? Itu kan yang kita ambil ini sebenarnya tidak berdasarkan dalil Al-Quran maupun hadis secara langsung, tapi Al-Quran hadis mengisyaratkan tentang itu. Nah itu ya. Jadi kalau Bapak Ibu nanya, Ustaz apa dalil Al-Qurannya, dalil hadisnya yang ngomongkan tanda-tanda diterimanya amal ibadah itu, maka saya jawab tidak ada. Tidak ada dalamnya itu yang secara langsung menyebutkan kalimat tentang tanda-tanda diterimanya amal ibadah. Tapi ayat Al-Quran itu, hadis-hadis itu ya mengisyaratkan tentang diterimanya tanda-tanda diterimanya amal ibadah, yang kita ambil dari beberapa perkataan ulama besar tentang ciri-ciri atau tanda-tanda amal ibadah itu diterima oleh Allah. Nah, yang pertama kita mengambil dari perkataan seorang ulama besar dari mazhab Hanbali yang kita kenal dengan nama Syekh Ibnu Rajab Al-Hanbali. Beliau mengatakan dalam salah satu perkataannya, man amila ta'atan, katanya barang siapa yang melakukan suatu amal ketaatan ya, lalu kemudian telah rampung melakukannya, lalu kemudian dia melakukannya lagi, maka itu menjadi tanda-tanda diterima amal ibadahnya. Sebaliknya kata Ibnu Rajab, apabila sesuatu amal ibadah lalu tidak diiringi dengan ibadah yang lainnya, malah ia iringi dengan kemaksiatan, maka itu bertanda amalnya raddiha, ditolak. Jadi kalau berdasarkan perkataan Ibnu Rajab ini, tanda pertama amal kita itu diterima oleh Allah adalah berupa konsistensi, ya, istiqomah. Jadi kalau bahasa kita dalam Islam itu kita kenal dengan istiqomah. Karena kata Ibnu Rajab, orang yang amal ibadahnya itu diterima, maka ibadah itu akan berlanjut lagi, tidak stop di situlah. Nah, sama ketika kita telah banyak melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, maka ciri amal kita di bulan Ramadan itu diterima oleh Allah, maka amal itu berlanjut lagi di bulan berikutnya, walau dengan hukum yang sama, walau hukum berbeda dan jumlah yang juga berbeda.
Karena kalau untuk puasa di bulan Ramadan hukumnya kan wajib. Sedangkan ketika masuk di bulan-bulan berikutnya, kita udah ketemu lagi dengan yang namanya puasa wajib, kecuali bayar qadha atau puasa nazar atau kafarat dan lain sebagainya, memang hukumnya wajib. Tapi kalau puasa yang ada khusus di bulan-bulan berikutnya tidak akan kita temukan, melainkan hanya di bulan Ramadan. Tapi orang-orang yang tetap melaksanakan puasa dengan hukum yang berbeda, walau hukumnya sunnah, maka itu menunjukkan orang ini amalnya diterima oleh Allah. Nah, apa salah satu contohnya? Di bulan Syawal ada yang namanya puasa apa, Bu? Puasa Syawal. Berapa hari, Bu? 6 hari. Apa pahalanya? Utamanya seperti puasa satu tahun. Jadi kata Nabi dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana thumma atba'ahu shittatin min Syawal kana kasyamid dahar." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, thumma atba'ahu, kemudian mengikutinya, nyanya itu ke Ramadan tadi, sittatin min Syawal, puasa 6 hari di bulan Syawal, kana, maka seperti seumpama kana kasyamid dahar, seperti berpuasa selama satu tahun. Maka dalil hadis ini dijelaskanlah oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau syarahnya, Syarah Muslim, bahwa kita puasa di bulan Ramadan itu setara dengan puasa 10 bulan. Jadi kita yang sudah selesai puasa Ramadan itu ternyata sama baik kita dengan puasa selama 10 bulan. Lalu puasa 6 hari di bulan Syawal, kata Imam An-Nawawi, itu setara dengan puasa 2 bulan. Berarti 10 bulan ditambah 2 bulan sama dengan 12 bulan. Kalau kita konversikan menjadi tahun, maka 12 bulan itu sama dengan satu tahun. Jadi Masya Allah Bapak Ibu ya, hitung-hitungannya jelas dan pasti. Ini diantara ciri-ciri dalil hadis itu sahih, yang betul-betul sampai kepada Rasulullah, sehingga secara akal dan hitung-hitungan nyampe dan betul ya. Nah, apa rumusnya di dalam Islam? Ibu masih ingat ya? Wal hasana bi asyri amsalihha. Satu kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kalau puasa 1 bulan, kalau dikali 10 tadi benar jadi 10 bulan. Kalau puasa 6 hari di bulan Syawal dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari itu kalau dikonversikan bulan, maka jadi 20 bulan. Jadi jelaslah dalil hadisnya, keutamaan bahwa orang yang puasa lagi di bulan Syawal, maka dia mendapatkan keutamaan puasa selama 1 tahun. Lemah dah, Bu? Oh, lemah ya. Inilah yang kita inginkan, tidak kita gawe ke, tapi dapat pahala. Nah, jadi ini kalau kata Ibnu Rajab, ini ciri-cirinya. Yang tadi kita gemar membaca Al-Quran selama bulan Ramadan, ada yang khatam 1 kali, ada pula yang khatam barangkali 2 kali. Ibu-ibu ada yang khatam 10 kali. Adik, berapa kali rata-rata, Bu? 20 kali? Lo sekali ya. Karena aku tanya, ada tak yang khatam 10 kali tak kate Ustaz? Kenapa? Karena 20 kali. Oh ya, Masya Allah. Jadilah ya, berarti ada ibadah yang ia isi selama bulan Ramadan dengan membaca Al-Quran. Tapi ibu-ibu ini biasanya, Bu, jarang ada yang bisa khatam berkali-kali itu. Khatam 1 kali Ramadan itu jadilah. Kenapa? Karena ibu-ibu ini adalah ibu-ibu super sibuk, apalagi masuk bulan Ramadan. Dan kesibukannya akan terus bertambah dari hari ke hari dalam Ramadan.
apalagi lah masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Apa sibuknya? Beli kue. Ya, mulai crossing di Shopee. Ini kue ini cek lemah nih. Nah, tetapi Bapak Ibu, intinya kalau kita di bulan Ramadan lah sangat rajin membaca Al-Quran, maka tanda amal ibadah kita baca Al-Quran itu diterima oleh Allah. Maka kita pun di luar bulan Ramadan tetap membaca Al-Quran. Jangan sampai begitu takbiran malam Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya tutup Al-Quran. Maaf, Al-Quran ditutup dulu malam ini, ya kan? Kamu masuk dululah ke lemari. Selamat jumpa di Ramadan yang akan datang. Ya. Jangan model macam itu kan? Karena kalau tidak berlanjut baca Qurannya, nah hati-hati, bisa jadi amal bacaan Quran kita itu tidak diterima oleh Allah. Kita juga yang tadi waktu di bulan Ramadan rajinnya bersedekah. Singkonyo sanak saudara, ya, tanggo tetanggo ini, nah ada kata yang luput dari apa yang kita berikan di bulan Ramadan. Seharusnya bersedekah walau tidak sebanyak di bulan Ramadan, tapi tetap berlanjut. Maka ini menjadi ciri-ciri sedekahnya itu diterima oleh Allah. Tapi kalau lah masuk Idul Fitri, baru masuk 2 Syawal, pelit kikirnya lah minta ampun, ya, lah balik gaya lama, maka ini jadi ciri amal sedekahnya itu tidak diterima oleh Allah. Kalau dulu ingatnya pas Ramadan, Masya Allah, begitu belanja ke Alfamart, ke Indomaret, oh yang tukang parkir itu tidak pernah kurang dari 5.000 duit parkir. Nah, ya kan? Ngapo Ramadan biar pahalanya berlipat-lipat ganda. Tapi begitu lewat Ramadan masuk bulan Syawal, begitu parkir ngenjuk 2.000 dak disosok berutuk sepanjang jalan. Kan marahi anak pula yang dibonceng gara-gara tahun di tadi tengah. Ya. Nah, itu apa? Bisa saja menunjukkan bahwa amal sedekahnya itu tidak diterima Allah. Nah, inti yang ingin disampaikan oleh Ibnu Rajab tadi tentang tanda diterimanya amal ibadah kita, terutama ibadah di bulan Ramadan, harus berlanjut di bulan-bulan berikutnya. Walau tidak dalam hukum yang wajib, walau pula tidak dengan jumlah yang sama, tapi tetap berlanjut. Nah, lantas kemudian Ibnu Rajab pun mengatakan, sebaliknya kalau amal ibadah itu lalu diiringi dengan kemaksiatan, maka itu menjadi pertanda utama ibadahnya itu tidak diterima oleh Allah. Itu jelas ya. Nah, Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, ini tanda yang pertama. Lalu kita ambil pula perkataan dari masih di Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Kata beliau, termasuk perbuatan baik jika melakukan amal kebaikan setelah melakukan kemaksiatan. Ingat kalimatnya Bu ya, saya ulang. Termasuk perbuatan baik melakukan amal ibadah setelah melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena amal ibadah itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Jadi seseorang yang sudah terlanjur berbuat kemaksiatan, lalu setelah itu dia beramal ibadah, maka ibadah itu bisa menghapuskan kemaksiatan yang telah ia lakukan. Tapi kata Ibnu Rajab, jauh lebih baik lagi apabila melakukan amal kebaikan setelah melakukan kebaikan. Nah, jadi maksudnya kita ini akan menjadi jauh lebih baik apabila memang sebelumnya kita telah melakukan kebaikan, lalu setelah itu melakukan kebaikan lagi. Nah, maka kita tentu berharap menjadi bagian dari yang kedua, sebagai orang yang telah melakukan kebaikan lalu kemudian tetap melakukan kebaikan. Nah, Bapak Ibu, ini yang pertama. Lalu yang kedua,
Tanda diterimanya amal ibadah itu kita ambil dari perkataan seorang ulama, ya, dalam kitab Al-Hikam. Nah, beliau pernah menuturkan seperti ini, karena ini kalimatnya bagus, saya sebutkan saja. Nama beliau adalah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menulis kitab yang namanya Al-Hikam. Lalu beliau mengatakan seperti ini: Man wajada thamaratan amalihi amilan fahuwa dalilan ala wujudil qabul. Jadi beliau ingin mengatakan seperti ini: siapa yang memetik thamaratun amal, thamaratun artinya buah. Barang siapa yang memetik buah dari amal ketika ia di dunia, maka itu menunjukkan amalannya qabul, diterima. Ya. Nah, sampai di sini barangkali ibu-ibu paham nggak dengan buah amal itu? Kalau kita baca tulisan beliau sampai dengan sini, kita bingung. Apa maksud beliau bahwa barang siapa yang memetik buah amal ketika dia di dunia, maka ibadahnya diterima. Nah, dijelaskanlah oleh orang-orang setelah beliau, ternyata makna thamaratun amal, buah amal itu adalah ketenangan hati. Jadi maksudnya apa? Barang siapa yang mendapatkan ketenangan hati ketika dia beramal ibadah, maka itulah tanda-tanda diterimanya amal yang sedang dia kerjakan atau amal yang sudah ia kerjakan. Ibu-ibu, waktu kita melakukan satu amal ibadah, pernah tak merasa enak nian pada saat itu? Pernah lah Bu ya, walaupun sekali dua kali. Nah, siapa di antara kita yang merasakan thamaratun amal itu, ketenangan hati, ketenangan jiwa, tentram, rasanya enak nian beribadah, tak galak rasanya kita nak cepat-cepat selesai melakukannya, maka itulah pertanda amalnya itu diterima oleh Allah. Masya Allah Bapak Ibu, ya, kalau kita ini sudah Allah berikan kenikmatan ibadah, biasanya kita nak ibadah itu terus. Contoh baik solat. Kalau kita nak mikir-mikir ngapola Nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu tahan berdiri tegak lama dalam solat qiyamul lail beliau, karena yang pasti beliau mendapatkan kenikmatan pada saat ibadah kepada Allah. Pasti setiap kali beliau membaca ayat-ayat Al-Quran di dalam solatnya, Allah berikan ketenangan hati, ketenangan jiwa kepada Nabi Muhammad, sehingga beliau tahan berdiri lama, ya, dalam kondisi solatnya. Nah, macam itulah juga Bapak Ibu. Nah, ini ku ceritakan baik, tapi ini kita punya pengalaman beda-beda. Apalagi kalau ini Pak Chandra, kita itikaf itu ya. Kalau insya 10 malam terakhir di bulan Ramadan itu, kami laki-laki ini biasanya galak itikaf. Kadang kalau memang benar malam itu adalah malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan, maka setiap kali beribadah di malam hari itu rasanya sejuk nian, lemah nian. Kita itu berdiri sholat itu walaupun bacaannya tak panjang, tapi rasanya hati ini tak galak berhenti sholat itu, tak galak cepat-cepat nak menyelesaikan dengan salamnya. Nah, karena memang jelas kalau kata Allah salamun hatta matla'il fajr, Allah di malam Lailatul Qadar itu akan memberikan salam, kedamaian, ketentraman, ya. Sampai kapan? Sampai datangnya waktu fajar. Maka memang betul kalau orang sudah mendapatkan nikmat di dalam beribadah itu, maka dia akan berlama-lama dalam melakukan ibadahnya, ya. Termasuk kita baca Quran. Bu, kalau kita inilah dapat ketenangan hati, ketenangan jiwa, nikmat dalam membaca Al-Quran. Biasanya kita baca Quran tak galak cepat-cepat. Maksudnya tak galak cepat selesai. Nah, 1 juz itu dibaca, rasanya kurang nak baca lagi.
lah selesai 2 juz lagi nak nambah lagi. Nah itulah orang yang sedang mendapatkan samaratun amal, yaitu ketenangan hati ketika beramal ibadah. Mengapa kita ini kalau baca Quran tidak galak lamo? Karena kita tidak mendapatkan ketenangan hati. Sehingga kalau baca Al-Quran baru 10 ayat muaknya lah 3 kali. Bahaya. Ya, mata lah mulai ngantuk. Ya. Nah itu menunjukkan kita belum mendapatkan kenikmatan dalam beribadah. Nah intinya Bu, kalau kita mendapatkan samaratun amal ini ketika ibadah, maka insya Allah itu adalah ibadah yang diterima oleh Allah. Maka berdoalah selalu kepada Allah Azza wa Jalla, semoga kita Allah berikan kenikmatan dalam beribadah, dan semoga ibadah kita diterima di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Nah baik Bapak Ibu para jemaah yang dimuliakan Allah, dalam surat Hud ayat 112 tadi kan Allah telah memerintahkan Nabi kita Nabi Muhammad fastaqim. Jadi ini berupa perintah bahwasanya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar beristiqomahlah di jalan yang benar bersamaan dengan orang-orang mukmin yang telah bertaubat, ya. Maka di sini pun jadi perintah untuk kita semua bahwa ternyata beristiqomah dalam melakukan satu amal ibadah itu adalah satu keharusan. Karena kalau kita tidak konsistensi, tidak istiqomah, maka tadi jangan-jangan amal kita ini ditolak. Kalaulah ditolak oleh Allah, apa yang nak kita bawa nanti menghadap Allah, ya? Nah, maka selanjutnya kemudian setelah beristiqomah di ayat-ayat Hud yang selanjutnya yaitu 114, 115, lalu diperintahkan kita ini diperintahkan apa? Aqimis sholat, diperintahkan untuk mendirikan sholat. Lalu dalam ayat ini disebutkan sholat itu adalah toroqyadin nahar, sholat di 2 tepi siang. Ya, pernah tak dengar dengan istilah ini? Sholat di 2 tepi siang. Ini siang tak? Siang, ya. Maka dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa makna sholat di 2 tepi siang itu pertama adalah yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas, sholat di 2 tepi siang itu maksudnya pagi sore. Yang paginya adalah sholat subuh, yang petangnya itu sholat maghrib. Kata Ibnu Abbas. Tapi dalam riwayat lain, Al-Hasan berkata lain, bahwa yang dikatakan sholat di 2 tepi siang itu, kalau paginya itu sholat subuh, tapi kalau sholat petangnya itu sholat asar. Lain kan? Kalau tadi kata Ibnu Abbas itu sholat maghrib, tapi kata Al-Hasan itu adalah sholat asar. Lain pula yang dikatakan oleh Al-Mujtahid. Kata beliau yang dinamakan sholat di 2 tepi siang itu paginya sholat subuh, kemudian yang namanya petang itu 2, zuhur dengan asar, ya kan? Berarti di dalam hal ini ulama bersepakat di satu hal saja, bahwasanya tepi paginya jelas adalah subuh, tapi ulama berbeda pendapat tentang yang petangnya. Ada yang maghrib, ada yang asar, ada pula zuhur asar. Adapun dengan sebagian malam sudah jelas, ada yang mengatakan sholat isya, ada pula yang berpendapat itu adalah sholat maghrib dan sholat isya. Nah, yang nak kita jadikan patokan itu Bapak Ibu adalah kalimat ayat yang berikutnya. Tadilah disebutkan bahwa kata Allah, innal hasanati yuzhibunas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin, bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan. Masya Allah. Nah, berkenaan tentang ayat ini saya sampaikan asbabun nuzulnya, karena ini agak-agak lucu dikit, walaupun tidak usah ketawa ya. Apa Ustaz? Asbabun nuzul ini dituliskan oleh Ibnu Katsir, juga ada juga dalam kitab At-Tabari, bahwa riwayat yang menjadikan asbabun nuzul surat Hud ayat 14-15 ini
tentang ayat bahwa kebaikan itu menghapuskan keburukan, bahwa satu kali Nabi didatangi oleh seorang laki-laki, Bu. Lalu dia ngadu kepada Nabi, "Ya Rasulullah, barusan aku," mohon maaf kalimatnya kurang bagus, "Ya Rasulullah, barusan aku mencium seorang perempuan." Ya, tapi tidak sampai ke yang lebih parah. Maka kata Nabi, ya, celakalah engkau. Kemudian turunlah ayat yang menyebutkan bahwasannya kebaikan itu akan menghapuskan keburukan, yang ada dalam surat Hud ayat 114 dan 115 ini. Maka laki-laki tadi nanya, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untuk aku baik?" Nak lemahnya dia, ya. Untuk dia baik katanya. Kata Rasulullah, ini untuk seluruhnya. Berarti siapapun di antara kita yang termasuk umat Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap kali kita melakukan kebaikan, maka kebaikan itu menjadi syarat bagi Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita yang telah kita perbuat sebelumnya. Nah, dalam riwayat lain, ini tidak hanya melibatkan Rasulullah, tapi juga melibatkan dua sahabat besar, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Namun riwayatnya lain dari Ibnu Abbas. Dari dalam satu kali ada seorang laki-laki yang mendatangi Umar bin Khattab. Lalu dia mengatakan, "Ya Umar, sesungguhnya ada seorang perempuan yang mendatangiku untuk transaksi jual beli." Lantas kemudian karena tertarik, dia masukkan perempuan itu dalam bilik, lalu dia menciumnya. Tidak sampai dengan hal yang lebih lagi. Lalu dia datang kepada Umar, ya. Maka Umar mengatakan, "Celakalah engkau, ya. Barangkali perempuan itu adalah istri yang suaminya meninggal fisabilillah." Maka datangilah Abu Bakar, mintalah jawaban kepadanya. Dibawalah ke Abu Bakar, disampaikan ke Abu Bakar ceritanya. Abu Bakar pun ngomong, "Ya, celakalah engkau. Barangkali dia adalah perempuan yang ditinggalkan suaminya mati fisabilillah." Kalau begitu, datang ke Rasulullah, ya. Pas datang ke Rasulullah, nanya dengan pertanyaan ini, kemudian turunlah ayat surat Hud ayat 114 dan 115. Nah, di sini laki-laki tadi nanya lagi dengan Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah ayat ini khusus untukku?" Lah kan, nanyanya dia tak lemah mewek tadi. Untukku atau untuk seluruhnya? Umar, dengar laki-laki ini lah berbuat maksiat, lah ngadu pada Rasulullah, lah turun ayat gara-gara gawean dia nih kan, ya. Kemudian begitu disampaikan bahwasanya kebaikan menghapuskan keburukan, dia menanyakan, "Apakah ayat ini khusus untuk diriku?" Umar yang dengar saat itu langsung mukul dadohnya dengan tangan gedabuk sambil ngomong, "Enak baik," katanya, ya. Enak saja, ya. Maka kata Rasulullah, ini untuk seluruhnya. Jadi Masya Allah, ternyata ibu-ibu, rajinlah kita melakukan apapun bentuk kebaikan, karena kebaikan itu ternyata bisa mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Pesan kami di akhir dari tausiah ini, dalam beribadah jangan lihat besar kecilnya ibadah. Karena kalau kita berfokus kepada ibadah yang besar, lalu meremehkan ibadah-ibadah yang kecil, maka kadang-kadang ibadah yang besar dah dapat, ibadah kecil terlewati. Jadi kecul galau akhirnya. Termasuklah ibu-ibu, ibadah kecil itu contohnya nih. Pernah dah ibu-ibu potong kuku? Pastilah pernah, ya. Tidak mungkin tak kata yang tak pernah. Motong kuku itu, Bu, jangan dianggap sepele, cuman rutinitas mingguan. Jangan. Kalau ibu-ibu, bapak ibu motong kuku, maka yang pertama niatkan motong kuku ini ibadah. Biar motong kuku dapat pahala. Nah, kita ni lah bertahun-tahun motong kuku, tak pernah diniatkan ibadah kan? Begitu udah. Nah, mulai hari ini amalan kecil, tapi niatkan ibadah.
Karena ini ibadah, maka motong kuku pun harus ada tata cara. Nah, apa tata caranya? Bu, mulai hari ini, pertama kalau hari memang disunnahkan di hari Jumat. Anggaplah di Jumat. Motong kuku itu awali dengan kuku yang jari telunjuk yang sebelah kanan dulu. Nah, ya. Lalu yang kedua, ke kiri ke apa namanya sih? Kelingking. Nah, jadi tunjuk dulu, lantus ke kelingking. Habis kelingking, baru kemudian jari manis. Habis jari manis, baru tengah. Loncat, baru terakhir jempol. Bisa ya urutannya tadi? Telunjuk, kelingking, jari manis, dan tengah. Oke. Oh, pinter, dapat hadiah. Ya, itu jari tangan, ya. Lalu pas ke kiri, tidak usah cak tadi, tapi langsung baik ke kelingking, jari manis, tengah, telunjuk, jempol. Itu juga dengan kaki kanan, kaki kiri. Nah, selama ini kan kita belaju-lajuan baik kan? Yang mana kira-kira lemak yang panjang jempol dulu kan? Nah, apalagi kalau ibu-ibu yang rajin manikur pedikur, ya, tidak nanti sunnahnya di situ dipotongin juga loh, ya kan? Nah, satu lagi Bapak Ibu, ternyata waktu kita motong kuku itu jangan basing-basing buang. Gitu nih kan, letak satu deh, ya kan? Ternyata menurut kebiasaan baik orang-orang soleh itu, kuku itu dikumpulkan. Anggapnya dilemei dengan tisu misalkan. Nah, dikumpul ke kuku-kuku kita tadi itu. Habis sudah selesai kalau lantai kumpul, tisunya lipat, kubur ke. Tidak perlu lah pakai acara ilahatul muslim. Cak biasa baik. Ataupun kalau membuang, buanglah tempat yang bukan bisa dibuang ke sampah atau lain sebagainya. Kenapa? Karena orang-orang soleh terdahulu itu memuliakan bagian tubuh kita. Jadi itu kan bagian tubuh kita. Jadi dimuliakan sebagaimana kita memuliakan tubuh kita masing-masing. Jadi yang afdolnya kebiasaan ulama yang soleh dulu itu dikubur, ya. Nah, itu dalam segi akhlak atau adab-adabnya. Dan dalam sisi mistisnya, maksudnya gaibnya, juga sangat bahaya kalau kita sembarangan, terutama rambut bu. Karena kuku rambut itu bisa jadi sarana orang mengirimkan sihir kepada kita, ya kan? Kamu kalau ibu-ibu gunting rambut, ternyata sebelah ini ibu yang iri dengki dengan, nah ini dia ibu itu ya. Pas potong rambut diambilnya yang potongan kita tadi di salon. Bisa dijadikan simpul, bisa ya dijadikan media untuk sihir. No. Lah Rasulullah baik Bapak Ibu yang kurang apa tapi masih kena sihir. Ternyata apa medianya? Medianya rambut. Jadi hati-hati, termasuk kuku juga bagian tubuh ini bisa jadi sihir. Nah, ini sekedar pengetahuan baik. Dan mudah-mudahan setelah ini ibu-ibu, tapi jangan perlu dikumpulkan lah 3 tahun dikumpulkan. Karena memang kuku rasanya tidak hancur ya, tidak hancur. Tapi cuman yang tidak tahu itu baunya itu ya. Nah, jadi itu seperti itu Bu, itu amalan kecil yang kadang-kadang selama ini kita sepelekan, tapi kalau kita niat dia ibadah, lalu kita lakukan dengan cara yang baik, maka kita mendapatkan pahala dari ibadah yang kecil itu. Barangkali itu saja untuk yang dapat kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.